Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada kali ini, Bapak Dr. Rustam Aji, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura, akan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Bapak Rustam Aji, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan tentu saja saya berharap kita semua dalam keadaan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagian di antara kita hadir pada kesempatan ini secara online dan sebagian lagi kita bisa hadir di sini bersama-sama di waktu dan tempat yang sama. Jadi yang online itu di waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda. Pengetahuanlah yang bisa membawa kita pada keadaan yang demikian itu. Nah, maka wajib kita syukuri. Yang saya hormati teman saya, teman dulu berjuang sama-sama pengen mendapatkan beasiswa sambil mengetik dan mengisi formulir di teras rumah ya. Rumahnya Pak Vera ya, Pak Dr. Vera Arif. Yang saya hormati, di sini ada sejawat saya juga, Pak Riyadi Budiman, ketua, sebutannya ketua apa kepala Pak? Kepala pusat, ya. Nomenklaturnya betul kalau kepala itu, karena ditunjuk. Sesuatu yang ditunjuk itu namanya kepala. Yang dipilih itu mestinya dia ketua, chairman. Kalau head itu kan bahasa Inggrisnya head ya, itu pasti dia ditunjuk. Jadi dia dapat appointment. Tapi wakil rektor tetap wakil rektor, wakil dekan tetap wakil dekan meskipun dia ditunjuk. Karena namanya sudah wakil kan. Dia bukan chairman lagi. Kemudian ini saya tidak asing lagi, cuman bolak-balik suka lupa namanya. Mas siapa Mas? Rifki. Rifki. Mas Rifki ya, di FISIP. Serta teman-teman sekalian, dan ini dosen baru apa mahasiswa? Oh ini dosen semua? Bukan, yang 1, 2, 3, 4. Oke, ya berbahagialah karena sulit saya membedakan antara yang sudah menjadi dosen dan mahasiswa. Artinya awet muda. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya ini berapa hari yang lalu ditemui Pak Vera berkaitan dengan kepesertaan beliau di acara TOT yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Universitas Tanjung Pura. TOT-nya di mana Pak? Di Lemhanas atau di mana? Di Jakarta ya. Nah, saya sangat mengapresiasi ini. Pak Riyadi juga tuh salah satu di antara hampir 1000 dosen yang terus mengabdikan dirinya ya, juga Pak Vera ini mengabdikan dirinya untuk berjuang membangun karakter. Ya, karakter itu bagian dari kepribadian, personality. Ya, kalau karakternya baik, insya Allah personalitinya juga baik. Nah, kemudian kalau personalitinya baik, karakternya baik, maka nasionalismenya juga insya Allah akan baik. Ya, rasa kebangsaannya akan baik. Nah, maka buat saya menarik karena
kampus itu di samping disebut sebagai kawah candra di muka bagi kaum cerdik pandai, tetapi ternyata di kampus itu salah-salah bisa menjadi tempat ya atau lokus kalau bahasa hukumnya, yang orang hukum, tempat terjadinya eksploitasi manusia yang lainnya, terutama dari senior ke adiknya. Jadi nuansanya nuansa kekerasan. Kekerasan itu kan banyak hal. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, sampai ada yang disebut dengan sexual harassment. Nah, kementerian kita sendiri prihatin ini. Kementerian kita tuh kementerian yang mempunyai amanat tugas mulia bagi keberlangsungan bangsa dan negara, itu juga prihatin dengan keadaan ini. Sehingga ada 3 dosa besar ya, dideklar. Apa aja Pak Riyadi Budiman? Ya, ada 3. Bullying atau perundungan itu, kemudian intolerance, sama yang satu itu, kekerasan seksual, pelecehan seksual. Nah, bayangkan tuh, kementerian yang tugasnya itu, ya semua kementerian mulia lah, tetapi ini kan objek kerjanya adalah SDM. Menciptakan generasi muda yang berkarakter, berkepribadian, berkebangsaan yang baik, ya, nasionalisme yang baik, memiliki integritas, ya kan? Pokoknya hal-hal baik yang akan dilekatkan kepada setiap insan Indonesia, itu tugasnya Kementerian Pendidikan. Tetapi ironinya justru di situ ada namanya kerentanan, vulnerability, terhadap kejadian-kejadian yang antagonis, ya, dari tugas mulia tadi itu, yaitu kemungkinan terjadinya kekerasan, kemungkinan terjadinya perundungan, intoleran, dan yang satu itu yang juga sangat menyedihkan lah akhir-akhir ini, kok jadi yang begituan tuh bisa masuk juga ke perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah. Saya itu kalau nonton TV di rumah itu nggak jauh dari TV One, Metro TV, CNN, Al Jazeera, segala macam. Porsi terbesar TV One. Itu sebenarnya beritanya itu enggak mengenakan gitu loh. Akhirnya kita malas melihatnya, udahlah pasang telinga aja. Ya Allah, saya bilang, parah benar gitu kan. Dan itu terjadi di tempat-tempat yang sebenarnya bukan di situ, ya. Kalau itu beritanya itu, ya mohon maaf ya, misalnya beritanya itu di tempat yang ya jauh dari kaum cerdik pandai, jauh dari tempat orang berkumpulnya orang-orang terdidik, ya itu kita masih memberikan ruang kemakluman lah, walaupun sebenarnya kita tidak berkehendak untuk itu. Tetapi kalau itu terjadi di sekolah, ya, madrasah sanawiyah, sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sampai di kampus, baik kampus perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi milik masyarakat. Ya, kalau di Undang-Undang 12 tahun 2012 itu perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, ada 2 perguruan tinggi di Indonesia ini, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, balik lagi ke sana, maka itu kan memprihatinkan kita semua. Nah, adakah yang salah? Ya mungkin belum tentu ada yang salah juga, tetapi yang harus kita yakini dan barangkali kita bisa sepakat, begitu derasnya pengaruh dari media elektronik
yang merambah setiap orang, tua, muda, miskin, kaya, dari berbagai macam golongan, ya, dan dia akan mendapatkan akses itu tidak lagi memandang waktu, kapan saja dia buka dia bisa dapat. Sedangkan setiap orang itu kerentanannya itu berbeda-beda, vulnerability-nya itu berbeda-beda. Ada orang, ya ini kalau Pak Riyadi bilang nih, orang ini kan keimanan orang ini kan berbeda-beda. Nah, bagi orang yang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, ditiru dan lain sebagainya, maka dia akan menolak. Bagi sementara orang yang memang barangkali rentan, ya proteksi dirinya itu tidak begitu bagus, ya ini akan berisiko, ya akan membawa risiko. Nah, itu dari sisi institusi kita, tugas kita. Nah, ini Bapak Ibu dosen ini semakin berat. Predikat kita ini berat. Ya. Jadi predikat yang berat ini mungkin juga belum tentu dibarengi dengan upah yang berat. Tetapi kan kita bukan mengejar itu. Kalau kita yakin rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tetapi ini kan panggilan tugas. Nah, kalau saya dulu, saya ini masuk jadi dosen tidak dites. Ada 4 angkatan saya terakhir itu yang dipersilahkan masuk mengajar sepanjang Anda bersedia. Itu dipanggil langsung oleh Pak Dekan, pada saat itu namanya Pak Dekannya Insinyur Rianto Estantiarto, yaitu almarhum Profesor Hardiansah, kemudian Pak Dr. Muhammad Iqbal Arsyad, Pak Dr. Elvira, dan saya. Yang 3 tadi itu Pak Riyadi serta-merta langsung menjawab, saya bersedia. Kalau saya ini nakal sedikit karena sedang asik di lapangan, di jembatan Semuntai, di jembatan Kartiasa, segala macam. Sehingga ya namanya orang anak muda kan, baru lulus, maka pasti hitungannya orientasinya kepada materi. Nah, tetapi untung saya diselamatkan, setelah mereka mendapatkan SK, saya juga mempersiapkan diri. Saya dimarah-marah sama Pak Dekan, kalau Anda tidak bersedia, saya akan cari penggantinya. Ya kan, tanpa tes. Langsung menulis surat, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk perhatian Rektor Universitas Tanjung Pura. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, pakai kertas folio, tulis tangan, tidak boleh ketik Pak Riyadi, Pak Rifki. Jadi harus tulis tangan, ditempeli materai. Nah, 3 bulan SK saya turun, Pak. Nah, jadi saya lagi predikat sebagai dosen itu berat. Ya. Kenapa? Karena objek kerjanya itu manusia. Saya 4 tahun di Jerman, gaji tertinggi di Jerman itu adalah dosen, oder Lehrer, ya, Lehrer itu berarti lecture, ya, atau guru, ya. Dosen itu docen dia sebut, itu gaji paling tinggi, termasuk guru TK. PAUD aja di sana kepala sekolahnya itu dipersyaratkan harus lulus master, sudah lulus master. Saya tanya ketika saya sekolah di sana itu, saya ditanya oleh laboran saya, nanti Anda pulang ke Indonesia sebagai apa? Ya, sebagai dosen. Oh, katanya. Viel Geld katanya. Much money. Viel Geld. Viel itu banyak, Geld itu uang. Ya kan? Karena orang di sana itu memberikan gaji tinggi kepada profesi yang bekerja, yang objek pekerjaannya itu orang. Apresiasi.
pakainya kayak kita, tidak harus selalu pakai ancuk tuh jas. Ya, tidak harus selalu pakai ancuk, biasa saja. Tetapi wasin sipon berup is bin dosen, orang pasti hormat. Padahal orang barat kan ya maksudnya. Nah, beda dengan UK. Ya, yang sini Eropa daratan ini cenderung agak ada nuansa konservatifnya. Yang di UK ya tidak. Yang di sini menganut Europe continent, ya, yang di UK Anglo-Saxon, yang mengedepankan civil law ya, yang di sini common law, berbeda sekali. Nah, Indonesia itu kalau undang-undang dasarnya itu mirip dengan Europe continent, yaitu yang mengedepankan sistem sosial. Nah, apa yang berlaku sekarang? Kalian sebagai intelektual ya coba mengelaborasi itu, memikirkan itu. Walaupun nuansanya undang-undang dasar itu adalah mengedepankan prinsip-prinsip sosial, tetapi tidak sedikit juga yang ada bernuansa memberi ruang yang cukup kepada hak-hak pribadi, hak individu istilahnya. Nah, barangkali nanti sampai ke Eropa daratan ya, kalau di Jerman itu kita ke subway itu kadangkala masih ada tulisan Kapitalismus raus, artinya kapitalism get out. Nah, kapitalismus raus katanya, karena mereka sistem sosial, koperasi segala macam itu banyak di sana dan berkembang, subsidi silang segala macam itu. Nah, sehingga saya tanya, Profesor, kok kemarin si Ben bilangin saya Bill Gates, ketika saya jawab, kalau kamu pulang nanti pekerjaanmu apa? Saya jawab, saya dosen. Profesor, saya ketawa. Karena ternyata take home pay dia aja tahun 2003 kan saya sekolah di sana itu udah net setelah pajak, asuransi dan lain sebagainya kewajiban itu 8.500 euro. Gimana ngabisinnya tuh? Kalikan 16.000. Ya. Nah, sehingga orang yang bertempat tinggal di apartemen, walaupun apartemennya bagus sekalipun, itu kan sebenarnya orang biasa-biasa aja ya Mas Rifki. Orang biasa-biasa aja. Kalau orang yang udah penghasilannya seperti seorang profesor, dia tinggalnya pasti punya rumah sendiri, punya halaman gitu. Nah, terbalik dengan kita nih. Udah tinggal di mana? Di Jakarta. Oh, saya di apartemen ini. Oh, mantap gitu kan. Nah, terbalik dengan kita. Kalau di kita tuh tidak demikian. Gitu. Nah, jadi menjadi dosen itu tidak berarti karena tadi itu. Ya, jadi ada spirit untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, tidak semata-mata mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian. Meskipun dosen itu berbeda dengan guru. Dosen itu objek kerjanya adalah pendidikan orang dewasa. Berbeda dengan guru yang nuansa asuhannya lebih mengemuka ketimbang kita. Tetapi pengalaman saya mengelola fakultas, saya melihat budaya ketimuran, terutama budaya Indonesia, itu yang kita hadapi itu, percayalah, tidak sepenuhnya sebagaimana bunyi undang-undang, bahwa kita melakukan pendidikan dan pengajaran kepada orang dewasa. Kenyataannya dia masih tinggal di orang tuanya, masih mempunyai dukungan pembiayaan dari orang tuanya, segala macam. Ya, jadi dia tetap saja masih menjadi ada di bawah tanggung jawab dan asuhan orang tua. Sehingga pada saat itu saya menjangkau bahwa orang tua berhak diberikan akses yang baik untuk ikut serta membantu penyelenggara pendidikan, kalau di bahasa akreditasi itu UPPS, unit penyelenggara program studi, ya, untuk
ikut serta mengawasi keberhasilan putra-putrinya. Nah, di dalam perjalanannya di kampus Anda itu akan memasuki atau bertransformasi dari atmosfer yang tadi serba di bawah kendali dan pengaruh guru, maka di kampus itu kan boleh dibilang menuntut kemandirian. Nah, jadi tidak hanya guru, tetapi juga ada senior. Nah, di sini interaksi ini yang terjadi, ini kalau di bahasa, ini ada yang teman-teman dosen hukum kan nih? Ada nggak dosen hukum? Itu namanya relasi kuasa. Tidak berdayalah seorang junior itu kepada seniornya, kakak kelasnya. Apalagi pakai disuruh baca doktrin. Pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal 2 begini, pasal 3 gini, pasal 4 kalau ada kesalahan kembali ke pasal 1. Nah, sehingga kampus yang sebenarnya menjadi ajang untuk penyiapan orang yang kita semakin asah intelektualnya, kecerdasannya, kritisnya, itu tidak sebagaimana mestinya. Kalau saya bilang doktrin itu doktrin yang sebenarnya tidak mendatangkan kemaslahatan, pembodohan gitu. Nah, saya juga kuliah dulu. Saya juga diberikan informasi tentang itu, tetapi saya meyakini bahwa ini nih ibaratnya hanya bercanda aja. Saya enggak mau dong gitu. Masa senior tidak pernah salah? Yang tidak pernah salah itu di dunia ini, kalau kita nih di orang muslim tuh, sekalipun dia Rasul itu tetap merasa banyak kesalahannya, padahal udah dibilang itulah manusia yang paling sempurna. Gimana mungkin senior seperti itu? Tidak mungkin. Nah, sehingga relasi kuasa ini bisa memberikan deviasi terhadap tujuan mulia kampus sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Punya usut dalam perjalanannya, ya memang adanya indikasi-indikasi yang menurut saya merampas hak-hak sivil seseorang mahasiswa baru, harus menurut, harus begini, segala macam. Padahal tata tertib itu tidak harus dipastikan orang patuh dengan tata tertib itu dengan melalui suatu upaya-upaya yang ada indikasi untuk terjadinya kekerasan. Nah, kalau ditanya, saya orang yang menolak untuk itu. Ya. Tahun 2014, 2011 sampai 2011, 12, 13, 14, 15. Tahun 2015 sebenarnya saya menjadi wakil dekan akademik. Tetapi di tahun 2014 saya menjadi dekan, dan hal-hal itulah yang saya upayakan bersama dosen-dosen untuk diperbaiki. Kita harus yakin bahwa kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tetapi kita harus bekerja bersama-sama. Nah, perubahan itu sudah sunatullah, keniscayaan. Anda sampai bisa ke kampus kan karena ada keniscayaan, ada sunatullah yang dari tadinya diurusin ibu, ya harus mulai dari bayi yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa sampai akhirnya bisa berangkat sendiri ke kampus. Itu kan sebuah keniscayaan juga. Nah, begitu juga
apabila kita menerima warga baru. Ya, maka senantiasa kita juga harus mampu melihat adanya perubahan-perubahan. Ditambah lagi bahwa peraturan itu pun adalah perubahan. Nah, inilah tantangan yang ada di perguruan tinggi karena memang konon ya, ini ada nggak dosen sosiologi di sini? Konon katanya bangsa kita ini secara sosiologis agak dekat dengan kekerasan. Nah, itu orang-orang sosiologi lah yang bisa menjelaskan itu. Ya, terlalu dekat dengan kekerasan. Sehingga perlu ekstra di dalam meminimalisasi efek dari kekerasan itu. Kalau kekerasan ini dihadapi dengan permisif, makin jadi. Tahu kan permisif? Permisif nih, udahlah. Yang penting tidak ribut. Ini permisif. Permisif itu hitam tidak, putih pun tidak. Abu-abu. Nah, nanti kalau di rumah sudah punya anak, juga tidak boleh permisif. Harus jelas mengatakan kepada anak-anak kita itu. Nah, begitu juga menghadapi ini. Kalau aturannya sudah ada, ya harus dikatakan bahwa itu tidak sesuai aturan. Bukan, udahlah yang penting tidak ribut. Selesai. Nah, ada budaya permisif yang menurut saya menjadi kerentanan. Karena kalau kita bicara bencana, maka disaster itu adalah produk dari kerentanan dikalikan dengan bahaya. Nah, itu salah-salah bisa jadi bencana. Bahaya itu biasanya lebih kepada fisik. Nah, misalnya berkendara motor nih, untuk menghindari bencana di jalan raya, maka apa yang disebut dengan bahaya? Jalan yang tidak sesuai standar. Ya. Motor yang tidak sesuai standar. Motornya sudah standar, dimodifikasi sehingga tidak standar. Sehingga safety-nya tanpa disadari oleh yang punya itu berkurang. Kerentanannya gimana? Kerentanannya adalah jalan raya yang dilewati oleh kendaraan yang melebihi kapasitasnya. Pengendara yang tidak disiplin. Pengendara yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Pengendara yang tidak mematuhi kaidah berlalu lintas. Ini yang disebut dengan kerentanan. Sehingga kalau keduanya itu by cross product, itu akan menyebabkan risiko. Ya, risiko tadi itu yang bisa menjadi bencana. Nah, ini pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, sehingga yang kita harus lakukan apa? Mitigasi. Mitigasinya dari mana? Ya kalau fisik kan ongkosnya lebih mahal. Mahal fisik itu. Ya, memperbaiki jalan tidak sederhana segala macam. Jadi lebih kepada behavior, perilakunya. Nah, sama dengan yang di kampus ini. Jadi kalau kita mau memitigasinya dari mana? Yaitu dari sistemnya tadi itu. Kalau terlalu kencang adanya relasi kuasa, ya dibenahi itu. Tata kelola itu dibenahi. Nah, yang kedua, kalau permisivitas tadi itu berkembang di kampus, maka anasir-anasir yang ada di luar kampus relatif mudah masuk ke dalam kampus. Ini sebenarnya yang paling saya takutin ketika saya mengelola fakultas. Ketika anasir itu domainnya adalah di luar kampus, maka jabatan dekan, jabatan rektor itu tak bisa menjangkaunya. Jabatan dekan dan jabatan rektor itu hanya menjangkau di lingkungan kampus. Nah, maka dari itu tidak boleh permisif, tidak juga mengedepankan pragmatis. Jadi memang harus holistik. Ya, perlahan-lahan harus holistik. Nah, persoalannya adalah
Tidak semua dosen mempunyai passion di situ. Nah, kayak Pak Riyadi nih, 1000 dosen kita. Nih Pak Rifki, Pak Vera, 1000 lebih dosen kita. 10 belum tentu ada yang mau mengelola program seperti ini. 10 orang pun belum tentu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tugas juga bagi universitas. Ya, bagaimana karena dosen itu senantiasa meskipun itu tidak passionnya, tetapi dia harus siap untuk melaksanakan itu. Ya, harus siap. Ketika saya menghadapi sejawat yang seperti misalnya, mohon maaf seperti Pak Riyadi, ya apa yang bisa saya berikan, gitu loh. Ya, tadi itu kan yang saya bilang bahwa kita pada posisi dekan kan adalah sebagai pemangku kebijakan. Posisi rektor adalah pemangku kebijakan. Nah, ini apa? Nah, jadi itu ya, predikat dosen ini tidak ringan ya. Anda tadi saya berikan contoh ya, karena saya alhamdulillah sudah ke beberapa negara, tapi saya tinggal lama di Jerman yang sedemikian maju peradabannya. Kalau bertemu profesor, hormatnya bukan main. Nah, kalau di Inggris sih dia sebut nama aja, "Hai Rifki," katanya. Tapi di Jerman nggak bisa Pak Rifki. Tidak bisa. "Hai Pak Rifki, selamat sore." Guten Tag, Herr Profesor Rifki. Misalnya, kenal nih saya sama Rifki, deket, tapi saya udah tahu profesor, saya panggil aja Rifki, tersinggung nih. Nah, itu makanya ada konservatif. Jadi ada tata nilai juga. Ya, orang kampus tuh memang dihormati. Tahukah Anda, hal yang paling terakhir saya ketahui ketika saya ingin defense adalah bahwa saya harus bisa menunjukkan Polizeiverzeichnis. Polizeiverzeichnis itu adalah SKCK. Hah, saya bilang. Jadi saya bilang, "Ich musste das es dabei." Ya, kata dia. Saya harus bisa menunjukkan SKCK. Pergi aja ke kantor polisi. Bawa Ausweis itu ID, terus pergi ke sana. Terus saya ke sana. Untuk keperluan apa? Saya dijadwalkan minggu depan akan Verteidigung, akan defense, PhD defense. Dia langsung nyambung. Diisi, dilihat paspor, di anamnese tahu ya, wawancara, in-depth interview sedikit. Kemudian dia lihat catatan, terus suruh pulang. Beres, kata dia. Tunggu saja. Karena ini konfidensial, jadi hasil Polizeiverzeichnis enggak kayak di kita nih kita bawanya. Kalau di Jerman tidak, Pak Riyadi. Siapa yang memerlukan Polizeiverzeichnis Anda? Kampus saya, RWTH Aachen. Oh enggak, nanti kami yang kirimkan. Nah, kalau di sini kan kita ngambil ya sana, ngantri-ngantri sana tuh. Ya, di loket SKCK. Nah, kenapa? Karena dia masih memberikan nilai bahwa ini ilmuwan, ini akademisi, dia menjunjung tinggi nilai-nilai bukan saja ilmu pengetahuan, tapi tadi itu. Itu loh. Nah, jadi Indonesia aja mau ujian doktor kayaknya nggak perlu SKCK. Ujian yang lain nggak ada perlu SKCK, di Jerman itu nggak perlu. Khusus ujian doktor perlu SKCK. Nah, surat keterangan berkelakuan baik. Nah, ini nilai ini. Jadi bukan juga kita tuh juga nggak boleh latah membanding-bandingkan negara kita dengan negara lain segala macam, itu juga tidak selalu bijak. Ya. Sehingga melihat orang lain, negara lain itu lebih baik dari negara kita, itu juga tidak selalu bijak. Ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita sudah ditakdirkan lahir besar di negeri yang begitu banyak orang mengaguminya, begitu banyak orang ingin menguasainya, yaitu Indonesia.
Nah, itulah makanya sekali lagi dalam kaitan ini, maka tugas dosen itu menjadi semakin tidak ringan. Ya. Tetapi apakah kita menyerah? Tidak. Ya. Kita harus peduli malahan. Kita harus aware. Kita harus senantiasa memberikan pemikiran dan lain sebagainya. Kan tidak langsung juga tidak apa-apa. Memberikan masukan, pemikiran dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pencegahan ekstremis berbasis kekerasan ini sebenarnya adalah amanat dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang disebut dengan RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan atau Penanggulangan Ekstremisme. Nah, tanya Pak Riyadi, di tahun 2016 bolehlah saya menyebut, mungkin satu-satunya dekan atau yang pertama kali meminta mahasiswa dan orang tua menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa selama belajar di Fakultas Teknik, satu, tidak terlibat dan melibatkan diri ke dalam organisasi terlarang. Dua, tidak terlibat dan melibatkan diri ke dalam kegiatan radikalisme, sebagaimana undang-undang berapa yang melarangnya. Ketiga, tidak terlibat dan melibatkan diri ke dalam aktivitas narkotika dan zat adiktif yang terlarang. Ya. Keempat, sepenuhnya menyadari dan siap mematuhi tata tertib yang berlaku baik di fakultas maupun di universitas. Apabila di kemudian hari saya melanggar salah satu dari butir pernyataan saya di atas, maka saya siap menerima sanksi yang diberikan oleh kampus. Tanda tangan, demikian pernyataan ini saya nyatakan dengan sungguh-sungguh di bawah kesadaran penuh tanpa ada tekanan dari pihak manapun, disaksikan oleh orang tua sendiri. Tanda tangan dia di atas materai, di sebelahnya orang tuanya. Nah, konon katanya itu juga udah diadop menjadi ketentuan yang ada di universitas. Saya belum tahu karena bidang saya bidang 4. Nanti saya coba mau tanya bidang 3. Sampai saat ini masih ditandatangani di Fakultas Teknik itu. Karena katanya garang budak teknik tuh katanya. Zaman dulu lah. Zaman dulu. Nah, jadi ada orang tak berani kuliah di teknik tuh. Katanya garang katanya. Yang garang siapa? Seniornya katanya. Nah, jadi saya sebenarnya kepada mahasiswa itu kan kita seperti kehidupan keluarga antara anak dan orang tua. Anak kita ini mau kayak apapun tergantung orang tuanya juga. Nah, makanya pada saat itu saya tetap berprasangka baik kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Tetapi ternyata tidak mudah karena permisifme yang selama ini yang dilakukan atau menghadapi mereka ini secara permisif, maka akan berkembang kebiasaan-kebiasaan yang mereka sebut tradisi. Sorry, I'm not understand. Ya, as you say tradition. Ya kan? Since we are academician, ya, harassment is not our tradition. Ketika kita ini adalah seorang akademisian, maka kekerasan itu bukan menjadi bagian dari budaya akademik.
Maka saya katakan saya tidak paham dengan apa yang Anda sebut sebagai tradisi. Jadi mau dimanapun mereka, karena mereka merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan itu akan kita coba minimalisir, maka mereka menganggap ini sebagai sebuah yang harus dilawan. Tapi buat saya tidak pernah melihat bahwa itu sebagai sebuah perlawanan. Karena sekali lagi, anak-anak itu bagaimana orang tuanya saja. Gitu loh. Kan kita tidak mungkin bilang, itulah dulu dekan yang ini. Itu kan tidak boleh dong, tidak bijak itu. Kita kan bagian dari sebuah keberlanjutan. Gitu. Nah, kan kita bicara keberlanjutan karena sekarang udah selesai ya, pemilu udah selesai. Ya, kan memang iya, kehidupan organisasi ini kan adalah kehidupan yang sustain, yang berkesinambungan. Nah, maka saya katakan, saya tidak paham dengan apa yang Anda. Sebagai seorang akademisi, saya melihat bahwa kekerasan itu, dan saya meyakini bahwa kekerasan itu bukan bagian dari akademisi, kehidupan seorang akademisi. Nah, itu Pak Pera. Jadi mereka mau diskusi sama saya, mau gimana pun saya ladeni. Nah, harus. Jadi saya menginvestasikan waktu. Oh, datang dia rame-rame, penuh begitu kan, mengelilingi saya. Itu kan, ya tenang saja lah. Apa pula yang ditakutkan? Kita kan mukim, kita tuan rumah, dia tamu. Anda itu customer saya. Anda tak bisa atur saya. Saya ingin jadi tuan rumah yang baik, oleh karenanya saya ingin memperlakukan Anda yang notabene adalah customer saya dengan sebaik-baiknya tuan rumah. Makin mabuk dia, senior-senior itu. Oh, dulu anak teknik tuh banyak, rambutnya yang gondrong. Sambil saya bercandain, kau ini mandi kan enggak? Saya bilang itu kan, pakai sampo kan enggak? Itu kan. Sekarang sih masih ada yang gondrong, tapi tidak sebanyak dulu lah. Tidak sebanyak dulu. Karena buat saya fisik itu tak jadi soal. Sebenarnya tidak begitu menjadi soal. Karena itu kan expression saja. Expression. Tapi kalau akhlak ini, dia bagus pun segala macam. Kalau akhlaknya itu udah tidak baik. Wah, itu yang paling bahaya tuh. Kalau ini yang nampak ini, yang seram ini, tapi kalau akhlaknya itu baik, lebih mudah menghadapinya. Itu saja buat saya, prinsip saya. Nah, sekali lagi, biar itu tidak menjadi beban kita, maka hadapi dia dengan tidak memberikan kebiasaan yang permisif. Ya, harus mempunyai empati juga, segala macam. Saya juga bersedih hati ketika tahu belakangan ternyata dia mempunyai kehidupan keluarga yang ada bermasalah, ya. Orang tuanya tidak harmonis, segala macam. Jadi kan itu semua mungkin terjadi sebagai sebuah ekspresi. Ya. Nah, oleh karena itu ya rumit juga ya jadi dosen, saya bilang itu. Ya, sekali lagi jalani aja seperti halnya menjadi seorang orang tua, sebagai orang tua. Layak sebagai orang tua yang menghadapi anak-anak itu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak boleh menghadapinya secara permisif dan sekali lagi kekerasan itu tidak boleh tumbuh subur di universitas karena itu jadi rumit menjelaskannya. Ya, tidak boleh dia tumbuh berkembang di universitas karena sebenarnya entitas yang tumbuh dan berkembang di universitas itu sesungguhnya adalah hal-hal yang baik-baik. Ya, bukan kekerasan, bukan amarah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau itu terjadi, tadi yang saya bilang, anasir itu mudah masuk. Ya. Termasuk juga yang kita sebut terorisme. Itu mudah masuk. Ya.
Karena orang tuh sudah terbiasa, ya sudah terbiasa dikondisikan dengan hal-hal yang sebenarnya adalah pilihannya itu bukan pilihan untuk meletakkan perselisihan, perbedaan pendapat dengan diskusi yang elegan, ya, dan lain sebagainya, tetapi dengan kekuatan, ya, kekuatan siapa yang paling tinggi suaranya, siapa yang paling berani kesannya. Dan untuk itu kadang-kadang kan orang juga perlu stimulus. Apa stimulusnya? Dia mabuk dulu baru dia berdiri paling depan. Nah ini kan udah nggak benar deh. Ya, orang udah hilang akalnya. Ya, bagaimana kita menyebut academicians yang dia mengedepankan akal, ya, yang dia mengedepankan akal budi. Nah, ini yang menurut saya kita harus cegah tumbuh dan berkembang di kampus. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan Perpres 7 2001 tadi ini ada 3 pilar sebenarnya. Yang pertama adalah preparedness, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu apa saja komponen-komponennya? Regulasi. Regulasi itu apa? Tata tertib. Termasuk tadi itu. Kayak saya melakukan audit gitu loh, self assessment. Apa yang kurang di kampus ini agar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai dekan. Kok jadi terkesan pelanggaran-pelanggaran itu diselesaikan dengan permisivitas, sehingga orang tidak tahu persis bahwa ini melanggar. Nah itu tadi, saya mulai aja dengan surat pernyataan itu sambil kita menginventarisir hal-hal yang lain. Nah dalam perjalanannya di Fakultas Teknik itu dulu di tahun 2000-an itu aja sudah saya temukan norma dosen, norma mahasiswa dan lain sebagainya. Nah ini yang kita update, ya kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi ingat ya, pencegahan tadi itu ya, itu salah satu pilar di dalam penanggulangan atau pencegahan ekstremisme. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum. Kalau melanggar ya harus di enforcement gitu loh. Ya, harus di enforcement. Nah, penegakan hukum ini ya misalnya tadi ada yang sexual harassment, ya harus orang ini kan berada pada situasi yang terpuruk kalau udah situ. Korban itu sudah dia jadi korban. Kalau dia mengaku bukan main malunya karena kultur kita ini jahat betul itu, ya karena ini kan menyangkut kultur kita. Nah menyangkut kultur kita tadi itu, ya. Sehingga diperlukan misalnya instrumen-instrumen seperti perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian penguatan kerangka legislasi, aturan di dalam kampus. Nah, termasuk juga yang terakhir adalah pilar terakhir itu adalah kemitraan. Nah, kita perlu nih mempunyai mitra yang bagus, yang kuat. Misalnya di dalam menumbuh kembangkan karakter itu kita tidak bisa sendiri. Orang itu suatu ketika juga diperlukan orang lain yang bicara. Misalnya Pak Dekan nih. Pak Dekan ini bisa bicara tentu sesuatu yang baik. Tetapi kita perlu juga datangkan kemitraan. Yang berbicara itu adalah misalnya kita undang public figure. Yang anak-anak pasti tahu gitu. Anak-anak mengenal dia gitu. Nah, sehingga itu juga menjadi, kan kita memerlukan ada juga suatu catatan kepada universitas. Sebenarnya yang namanya pembinaan kemahasiswaan di fakultas itu lebih kepada himpunan sebenarnya. Sedangkan UKM itu sebenarnya pada tingkat universitas. Nah ini Untan ini saya dulu kayaknya nggak gini waktu kuliah di sini dulu. Tapi kok dalam perjalanannya kampus pun diberikan otonomi untuk membuat UKM.
Apa yang terjadi kemudian adalah lemahnya silaturahim. Ya kan? Semua ingin menjadi nomor satu. Saya mahasiswa teknik, we are the number one. Saya mahasiswa FISIP, we are the number one. Saya mahasiswa ekonomi, we are the number one. Semua mau jadi nomor satu. Padahal kita memerlukan silaturahim. Ya, kuatnya ikatan sosial di antara mereka itu. Ditambah lagi bahwa ada kompetensi yang harus kita berikan kepada mahasiswa kita, yaitu mempunyai kemampuan kerjasama yang baik. Bayangkan kalau dia hanya mempunyai kemampuan kerjasama di lingkup budaya keilmuan dia saja. Nah, ini sebenarnya boleh diangkat dan boleh diangkat menjadi isu di universitas bahwa kembalikanlah UKM-UKM itu pada tingkat universitas. Ya, jadi semuanya bersaudara, semuanya saling membutuhkan dan memperkuat satu sama lain. Saya kira demikian Pak Vera Arif Budiarsyah. Saya mengatasnamakan Universitas Tanjung Pura dengan ini membuka sosialisasi action plan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Universitas Tanjung Pura. Semoga membawa manfaat ya, yang pada akhirnya juga menjadikan kebaikan di Universitas Tanjung Pura. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya memanfaatkan waktu, sedikit waktu sebenarnya di forum ini agar supaya menjadikan keyakinan bagi kita semua bahwa kekerasan itu bukan bagian dari kita. Kekerasan itu bukan budaya akademik dan kekerasan itu harus ditolak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bapak Dr. Insinyur RM Rustam Aji ST, RMT, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura. Mungkin sedikit recap Pak apa yang tadi disampaikan. Cek. Mati. Cek. Mati. Cek. Iya. Mungkin sedikit recap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam Aji bahwa kekerasan bukan menjadi bagian dari lingkup kita sebagai akademisi dan pilar-pilar dalam menyusun action plan untuk pencegahan ekstremisme itu harus kita mulai dari 3 pilar yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Bapak atas pembukaan dan sambutannya serta berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mengatasi ancaman-ancaman terkait dengan kekerasan yang juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi akademisi khususnya di Universitas Tanjung Pura. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari Bapak Dr. Feira, mungkin kita izin berfoto dulu Pak bersama. Boleh. Ya. Iya betul. Kita izin berfoto bersama dengan peserta juga.